Di tengah di kesempatan yang berbahagia ini ada sahabat kita, saudara kita Bapak Lode Amsar sebagai bakal calon bupati di wilayah Kabupaten Muna Barat, yang kemudian beliau juga ini adalah putra daerah wilayah Kabupaten Muna Barat. Ada juga sebagian orang bercerita bahwa mereka punya usaha ataupun apa. Yang pastinya Bapak Lode Amsar juga ini punya izin usaha dalam pengelolaan pertambangan di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Tidak bisa ditutup-tutupi ini Pak Amsar. Saya minta maaf, ini saya akan buka kepada orang-orang tua saya. Karena Pak Hano ini dalam proses pencalonan ini juga. Nah, dua rumah tono maiti ini ada di VV Tambo. Di VV Tambo maiti ini saya minta maaf. Saya lihat kehadiran beliau yang kemudian dari pola cara komunikasi yang kemudian dibangun tidak mengajarkan bahwa sistem yang pragmatis. Hari ini beliau datang dengan bagaimana untuk melakukan perekatan dengan Bapak Ibu kami, orang-orang tua kami, supaya bagaimana mengantarkan bahwa di wilayah Kabupaten Muna Barat bukan melakukan proses pendekatan yang pragmatis. Bapak Ibu sekalian, hal ini terjadi, yang kemudian apa yang menjadi program ke depan kita tidak akan tahu. Dalam kesempatan ini pula Pak Amsar, hari ini di tengah Bapak Ibu sekalian ini, yang kita tahu di wilayah ini, di wilayah Kabupaten Muna Barat, yang pernah ditanamkan oleh Bapak Kelem Rajung Tumada, yang kemudian tertuang dalam penyusunan RT RW di wilayah Kabupaten Muna Barat. Penyusunan RT RW itu sudah sah secara undang-undang. Yang kemudian di wilayah ini juga, apa yang disampaikan oleh orang tua saya tadi Pak Kadir Bayaturi, bahwa wilayah ini adalah wilayah tempat di mana proses hidup masyarakat yang ada di wilayah sini. Masyarakat yang di wilayah sini yang hidup untuk proses pertanian, ada dari Tangkumaho, Kombi Kuno, Latawe, Umba, Lahaji Masara. Yang kemudian di wilayah ini pastinya hari ini Pak Amsar saya sampaikan, memang di Jalan Poros ini sudah termasuk tertuang dalam RT RW untuk ditembuskan di wilayah Lakode, Wakadia dan Bandara. Punya konsep yang benar, konsep yang jelas. Tidak seperti bupati-bupati yang lain yang saya lihat, yang butuh tim untuk kita mau bikin apa, kita bikin apa. Tapi kalau Pak Amsar, saya pernah sedikit bercerita, beliau punya konsep yang jelas. Beliau akan membranding dari segi pariwisata, pertanian, perkebunan, bahkan ekonomi kreatif. Karena mohon maaf, Muna Barat ini bukan daerah tambang. Bukan daerah tambang. Kita hanya punya tanah seperti ini, kita hanya punya lahan pertanian. Bagaimanapun Pak Amsar ke depan jadi bupati yang hebat, punya konsep yang jelas, punya cita-cita yang benar. Kalau tidak didukung dengan DPR yang bagus, sama saja bohong.